Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Askia, NIM H1D024016. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem manajemen restoran dan menu yang saya buat sebagai tugas mata kuliah pemrograman web 2. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP native dengan paradigma Object Oriented Programming PDO untuk koneksi database dan menerapkan berbagai fitur keamanan seperti CSRF, token, password hashing, serta role-based access control. Pertama, saya akan menunjukkan proses login. Saya akan login sebagai admin dengan username admin dan password. Setelah login, kita akan masuk ke dashboard. Dan di sini kita bisa melihat statistik pesanan hari ini, best seller, dan pesanan aktif. Peran atau role pengguna sangat penting karena hak akses tiap role berbeda. Admin memiliki akses penuh, kasir bisa mengelola transaksi dan menu, sementara pelayan hanya bisa membuat pesanan dan melihat kitchen display. Selanjutnya, saya akan menunjukkan manajemen menu, dan di halaman menu, admin bisa melihat daftar menu dengan pagination, menambahkan menu baru, mengedit, menghapus, serta mengubah ketersediaan. Saat menambah menu baru, ada validasi server-side, upload gambar, dan CSRF token yang tersembunyi di form. Semua operasi CRUD menggunakan kelas model yang mewarisi dari base model. Base model ini menyediakan metode generik seperti find all, find by ID, create, update, delete, sehingga kita tidak perlu menulis ulang kode untuk setiap tabel. Perhatikan juga penggunaan PDO prepared statement di setiap query untuk mencegah SQL injection. Selanjutnya ada fitur manajemen meja, dan di sini kita bisa melihat daftar meja, status kosong atau terisi, dan mengubah statusnya. Untuk membuat pesanan baru, kita pilih meja yang kosong, dan setelah pesanan dibuat, kita akan diarahkan ke halaman detail pesanan. Di sini kita bisa menambahkan item menu, menentukan jumlah, dan menambahkan catatan khusus. Setiap penambahan item akan langsung memperbarui total pesanan. Perhatikan bahwa saat menambah item, sistem mengecek apakah ada promo happy hour yang aktif, dan jika ada, diskon langsung diterapkan. Ini adalah salah satu fitur bonus. Setelah pesanan dibuat, status awalnya adalah pending. Di halaman kitchen display, pesanan bisa dikelompokkan berdasarkan status, seperti pending, cooking, dan ready. Kemudian petugas dapur bisa mengubah status menjadi cooking, lalu ready. Dan ketika sudah siap disajikan, pelayan bisa mengubah menjadi serve. Setiap perubahan status dilakukan melalui form post dan dilindungi CSRF token. Warna badge yang berbeda memudahkan identifikasi. Ini adalah fitur status kitchen yang diminta. Fitur selanjutnya adalah split bill. Misalnya, ada beberapa pelanggan dalam satu meja yang ingin membayar terpisah. Kita bisa masuk ke halaman split bill, pilih item mana saja yang ingin dimasukkan ke struk tertentu, tentukan jumlah item, lalu buat struk. Setiap struk yang dibuat akan tersimpan di database dengan tabel split bills dan split bill item. Kita juga bisa langsung mencetak struk dengan format 80 mm yang ramah dan untuk printer thermal. Saya akan mencetak salah satu struk split bill. Selain untuk internal restoran, aplikasi ini juga menyediakan halaman digital menu yang bisa diakses publik. Misalnya, pelanggan scan QR code. Di sini mereka bisa melihat daftar menu, filter berdasarkan kategori, dan mencari menu tertentu.
Kembali ke dashboard, kita bisa melihat fitur bestseller. Data bestseller hari ini dan bulan ini ditampilkan berdasarkan query SQL yang menggunakan group by and count. Di sini membantu manajemen melihat menu paling laris. Dan sekarang saya akan menjelaskan beberapa bagian kode. Yang pertama, kelas database yang menerapkan singleton pattern untuk memastikan hanya ada satu koneksi PDO sepanjang runtime. Kemudian ada base model sebagai parent class dengan metode generic CRUD menggunakan PDO prepare statement. Semua query dipersiapkan dengan prepare dan execute, sehingga aman dari SQL injection. Untuk keamanan tambahan, setiap form post dilindungi oleh shared RF token yang digenerate di session dan divalidasi di sisi server. Password user juga dihash menggunakan password hash sebelum disimpan. Role-based access control diimplementasikan di setiap controller dengan fungsi require role. Demikianlah demo aplikasi sistem manajemen restoran dan menu. Semua fitur wajib dan fitur bonus seperti Smart Recommendation dan Happy Hour telah berhasil diimplementasikan. Kode sumber lengkap dapat diakses di repository GitHub private yang telah saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.